Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Halo semuanya, perkenalkan aku dari siswa SMP Negeri 1 Nunukan. Namaku Syahnas Nuraziana dari kelas 9C. Dalam video ini, aku akan membahas bagaimana perdagangan rempah mempengaruhi pendidikan di Nusantara. Tahukah kamu bahwa Nusantara pernah menjadi pusat perdagangan dunia? Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada membuat banyak bangsa asing datang dan berinteraksi dengan masyarakat kita. Selain perdagangan, interaksi ini juga membawa perubahan dalam sistem pendidikan di Nusantara. Mari kita bahas lebih lanjut dalam video ini. Perdagangan rempah dan interaksi bangsa asing. Pada masa perdagangan rempah, banyak bangsa asing datang ke Nusantara. Beberapa di antaranya adalah Portugis, Arab, Belanda, dan Tiongkok. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga budaya, bahasa, dan sistem pendidikan yang baru. Misalnya, perdagangan Arab memperkenalkan aksara Arab dan pendidikan Islam. Sementara bangsa Eropa membawa sekolah formal yang kemudian berkembang menjadi sekolah modern. Perkembangan literasi dan pendidikan. Perdagangan rempah membuka pintu bagi penyebaran ilmu pengetahuan. Para saudagar dan ulama berperan penting dalam mengajarkan literasi. Mereka memperkenalkan aksara Arab, Jawi, serta menulis manuskrip keagamaan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, interaksi dengan bangsa Tiongkok dan India juga membawa pengaruh terhadap perkembangan literasi dan filsafat di Nusantara. Peran lembaga pendidikan. Salah satu bentuk pendidikan yang berkembang adalah pesantren. Pesantren menjadi pusat pembelajaran Islam, tempat santri belajar Al-Quran, bahasa Arab, dan ilmu lainnya. Model pendidikan ini bertahan hingga kini dan menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Sementara itu, bangsa Eropa membawa sistem pendidikan kolonial. Sayangnya, pendidikan ini awalnya hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu, seperti kaum elit dan orang-orang keturunan Eropa. Namun, dari sinilah muncul tokoh-tokoh nasional yang memperjuangkan pendidikan bagi semua orang, seperti Ki Hajar Dewantara dan dengan konsep pendidikan untuk semuanya. Pengaruh agama juga sangat besar dalam sistem pendidikan di Nusantara. Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha membentuk nilai-nilai serta kurikulum pendidikan yang kita kenal hingga saat ini. Penyebaran agama melalui perdagangan turut serta memperkenalkan literasi dan pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan. Kesimpulannya, dari perdagangan rempah, Nusantara tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga perkembangan ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan yang berkembang sejak masa itu masih mempengaruhi kita hingga hari ini. Sejarah ini mengajarkan bahwa interaksi global dapat membawa dampak besar terhadap perkembangan pendidikan dan peradaban. Nah, teman-teman, jadi itulah bagaimana perdagangan rempah mempengaruhi pendidikan di Nusantara. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah pengaruh perdagangan rempah masih terasa dalam sistem pendidikan kita sekarang? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ini ya. Ting 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 ting. Aku lagi sekali. Tung tung tung.